Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Wibowo dari kelas 12 IPS 1. Akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan dampak positif dan negatif, meliputi aspek-aspek budaya, sosial, dan lain-lain. Adapun aspek-aspek perubahan sosial yang pertama, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pendidikan. Selanjutnya teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori konflik adalah teori yang disebabkan karena adanya konflik dan juga ketegangan dalam masyarakat. Contohnya yaitu kasta di agama Hindu. Yang kedua, teori siklus. Teori siklus adalah teori yang tidak ada titik puncaknya. Contohnya tren fashion. Selanjutnya teori fungsional, yaitu teori perubahan sosial yang sifatnya merupakan ketidakpuasan masyarakat terhadap perubahan yang pernah ada. Contohnya, dulu masyarakat masa menggunakan kayu bakar dan sekarang beralih menggunakan LPG. Selanjutnya, teori evolusi adalah teori perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya sistem mata pencaharian manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan secara lambat. Perubahan secara lambat adalah suatu bentuk proses perubahan sosial di masyarakat yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Contohnya alat komunikasi dalam masyarakat, dari beduk ke kentongan ke HP ke tablet. Yang kedua, bentuk perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang prosesnya secara cepat, singkat, dan mendasar. Contohnya revolusi kemerdekaan. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya dialami sebagian besar masyarakat. Contohnya komunitas punk. Yang keempat adalah perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berdampak besar atau berpengaruh besar bagi masyarakat. Contohnya berdirinya pabrik di pemukiman masyarakat, dari petani ke buruh pabrik. Yang kelima, perubahan dikehendaki. Perubahan dikehendaki adalah perubahan yang memang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya pembangunan rumah sakit. Yang keenam adalah perubahan tak dikehendaki. Perubahan tak dikehendaki adalah satu perubahan yang di luar kehendak masyarakat. Contohnya gunung meletus atau munculnya pemukiman kumuh. Yang ketujuh, ada perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya pergantian tenaga hewan ke tenaga mesin, dari sapi ke kombi. Yang kedelapan adalah perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya menyempurnakan. Contohnya perubahan kurikulum. Selain bentuk perubahan sosial dan teori perubahan sosial, ada juga dampak positif dan negatif. Pertama, dampak positif perubahan sosial yaitu berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, terciptanya kebudayaan baru dan norma-norma baru dalam masyarakat. Yang ketiga, terciptanya struktural menjadi baru. Adapun dampak negatif perubahan sosial, yang pertama, timbulnya konflik secara vertikal.
atau horizontal yang kedua sistem lembaga-lembaga dalam masyarakat berfungsi. Kurangi maksimal yang ketiga munculnya pengangguran, dan yang keempat budaya konsumtif meningkat. Yang kelima terciptanya individualisme sosial. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.